Alasan gue bikin day kayak gini karena aku nggak bisa tidur, jadi kontennya bikinnya semakin lama. Begitupun juga modpack di saat SMP ya sangat-sangat berat hingga pisiku ngemelek. Mulai dari dimintain naik di gobes, mati dimakan hiu, bertemu zombie merah, dan bertemu dengan bangunan besar. Subscribe dulu biar Bang Bos makin semangat bikin konten seperti ini. Kalau begitu inilah 20 hari di Sans SMP. Let's go! Dimulai dari baseku yang ada di sini, ini adalah barang-barang yang kutemuin dan ini adalah diamond yang telah kutemuin. Ku mulai menyimpan barang-barang yang gak kupakai dan ini adalah cincin yang sangat terkutuk guys. Cincin ini gak bisa dilepas bahkan ketika aku mati. Mempunyai 7 kutukan dan mempunyai 7 keajaiban. Aku ingin membuat pickaxe terlebih dahulu dan juga membuat pedang karena aku ingin pergi mining. Aku iseng membuat knife juga, tapi gak ngerti ini gunanya apa. Tidak lupa membuat helm dan juga kaki dan aku mendapatkan achievement. Ada seekor paus yang menyapa diriku. Hai, nama kita sama-sama Pau tapi nggak ada es. Ternyata dia menyerang seekor squid yang menjatuhkan satu daging. Akhirnya aku ambil dan membakarnya karena aku nggak punya makanan. Ku mencoba tidur tapi nggak bisa, entah karena kutukan atau karena apa. Ya, ku simpan diamondku ke dalam ender chest, makan sebentar, dan aku melihat ada Arlis di sana sedang nggak tahu dia ngapain guys, nggak jelas. Aku menyapa dia malah lingak-lingu dan jongkok-jongkok nggak jelas guys. Setelah itu dia pergi dari sini entah mau pergi kemana. Aku langsung pergi ke tempat mining untuk mencari obsidian agar aku bisa membuat portal yang langsung menghubungkan ke tempat spawn pertama. Karena di sana kita bisa gacha dan beli-beli item guys. Aku juga tidak lupa untuk mengambil batu-batu putih ini karena rumahku ke depannya bakal berwarna putih. Ada iron juga pun ku ambil. Setelah itu aku malah melihat ada diamond di ujung sana. Gila, Muntun telah berpihak pada aku lagi. Ku pasang blok-blok demi blok untuk sampai di ujung sana agar aku bisa mendapatkan diamond. Ku tutup sampingan lava agar diamondnya tidak jatuh ke dalam lava. Akhirnya aku mengambil dan pergi dari sini dalam keadaan bahagia. Juga gold ku ambil, iron juga aku ambil dan aku dig up ke atas karena aku lupa jalan. Sampainya di atas ternyata aku berada di tempat yang gak ku mengerti. Aku lihat kiri kanan dan berjalan kiri kanan lurus belok makan sebentar tapi juga tidak menemukannya. Untungnya aku tetap berusaha keras dan tetap mencoba. Alhasil aku udah menemukan baseku yang tercinta. Aku pun langsung membuat armor baju dan aku simpan diamondku ke dalam ender chest. Lalu aku mengambil beberapa iron yang kubakar. Aku baru sadar ternyata kita di sini ada misi juga yang bisa membuat kita mendapatkan hadiah. Lalu aku pun membuat kapal dan pergi sejenak dari sini untuk mencari tempat atau dungeon-dungeon yang bisa kita jelajahi bersama. Ada ikan paus juga guys di sini. Keren banget anjir, gila. Lumayan jauh aku melihat ikan paus yang berkelok-kelok di sini entah ngapain. Terus aku menemukan tempat yang ada kayunya. Aku membuat tempat rumah dan melihat ada seekor sigul di sini. Aku pergi dari situ dan membuat rumahku yang sederhana karena ini adalah rumah sementara yang aku buat. Tidak lupa juga mengambil kayu river yang ada di sini, membuat kapak baru dan menghancurkan kayu lainnya. Setelah selesai, aku menambah pintu di sini agar gak kelihatan seperti yang itu guys. Kalau gini bagus, bisa dibuka tutup. Dan aku berencana pergi ke rumah lamaku untuk mengambil barang-barangku yang telah tertinggal. Tempatnya ya lumayan jauh, tapi nggak jauh-jauh banget. Dan aku udah sampai, terus aku ambil barang-barangku, kasur semuanya, dan juga sugar cane. Entah kenapa kapal kalau ditinggalkan tuh hilang karam, jadi aku membuat kapal baru dan pergi ke rumah baruku yang sekarang. Aku pun sampai dengan memakai topi Pak Tarno, langsung mengatur mendesain rumahku agar kelihatan lebih indah. Jangan lupa pintu guys. Kepo dengan alat ini, power kristal yang kuklik kanan nggak bisa karena membutuhkan XP 30. Daripada gabut nggak ada kerjaan, aku mengambil beberapa kayu yang ada di belakang rumahku. Aku diserang sama zombie yang nggak zontung lagi, jadi aku pukul-pukul terus. Dan aku melihat ada sigul lagi yang tertidur di sana sendirian guys, jomblo kayak kalian yang nonton video ini. Lanjut mengambil kayu-kayu yang ada di belakang rumah sampai habis semuanya. Dan aku pasang di sini chest-chest yang sangat banyak untuk menyimpan barang-barang yang nggak kupakai saat ini. Memasang guardian kurus krempeng dan mencoba memakai shader untuk memasang rumah baru. Ternyata shadernya nggak cukup nge-lag, tapi kalau pergi nge-lag juga guys. Setelah aku pasang batu-batu di sini, aku tidak lupa untuk membakar goldku yang aku temuin, gold beserta iron, biar aku tinggal mengambil-ngambil guys ya. Paginya aku ditunggu sama enderman yang tiba-tiba agresif padahal aku nggak ngeliat matanya karena aku memakai cincin yang terkutuk. Akhirnya dia pun mati dan memberiku mata enderman. Agar memudahkanku mengetahui jam, aku membuat jam dan makan sebentar. Setelah itu membuat hoe karena aku ingin berkebun dengan tidbits dan juga seed. Aku membuatnya di belakang rumah dengan desain seadanya, yang penting aku punya stok makanan. Juga memasang sugar cane agar bisa bertrading dengan para villager nanti. Setelah itu aku mencoba menggali
untuk mencari koal dan beberapa iron untuk kebutuhanku. Pas balik tiba-tiba Naikdi membutuhkan cebet, jadi aku berencana untuk mengasih dan memberi koal kepada Naikdi. Aku balik ke atas untuk menunggu Naikdi dan memberitahunya kalau cebetku cuma sedikit. Sambil menunggu aku mengambil beberapa kayu di belakang rumahku untuk kebutuhanku juga, tapi ternyata Naikdi malah ketemu base Arlis hingga dia meminta Arlis. Jadi aku ter-PHP sama Naikdi guys. Nggak guys, bukan PHP, itu namanya adalah cara tercepat. Aku pun mengambil kayu lagi dan tiba-tiba digigit sama belut. Ternyata dia mendrop daging raw meat. Jadi aku membunuh satu lagi yang ada di situ sampai dia mati dan drop daging lagi. Ku buat kapal lagi dan mencoba menjadi Luffy, tapi aku malah melihat di sini ada 2-3 paus yang sedang kayaknya lagi mantap-mantap sih guys. Ku sampai di pegunungan, aku pun turun di pinggir pantai. Setelah itu berjalan-jalan agar aku bisa menemukan tempat. Dan aku menemukan tempat yang udah dikunjungi atau di-raid sama member Sans lainnya. Aku makan sebentar dan menemukan tempat yang udah tertata rapi, mulai dari sapi, kuda, dan ada zombie villager di depan rumah. Aku memasukinya pun juga tertata sangat rapi, mulai dari chest, dan ada creeper di sini. Aku takut meledak karena itu bukan rumah aku. Aku berlari dan masih aman guys. Oh, ini ternyata rumah Pak Presiden Gaming ya. Jadi aku pergi dari sini, jangan di-raid katanya. Tidak jauh dari sini ada sapi yang aku bunuh. Ya, mantap sekali. Lalu aku berjalan lagi berkeliling seram muda hingga menemukan banyak sekali anjing laut di sini. Aku pun menyelam ke dalaman yang sangat dingin dan menemukan ada dungeon. Alhasil aku mulai menaikinya, maksudnya masuk dari tempat lain dan pergi ke bawah. Aku lihat kanan kiri dan ada chest. Dalamnya ada saddle juga mata enderman. Aku ambil torch dan berkeliling di tempat lain menemukan iron yang aku ambil karena aku butuh membuat shield. Jadi aku membakarnya dan langsung pergi menghancurkan spawner di sini. Aku perang lawan skeleton yang jatuh ke dalam lava, mampus neraka jahanam. Dia mati dan mengambil chest yang ada di situ. Ya jelek banget sih. Ada chest lagi dan yang aku cari-cari di sini bukan chest tapi yaitu bookshelf. Aja banyak banget karena aku ingin membuat enchanting. Akhirnya aku buat shield dan langsung pergi ke tempat lainnya. Ada creeper yang aku bunuh dan susah banget guys kebunuhnya karena aku pakai cincin kematian, cincin kurset. Dia mati, aku mengambil chest yang ada di situ dan berkeliling ke tempat lain. Karena kepo aku bertanya, apakah memakai gelang bisa mengurangi mob? Ternyata tidak guys, ternyata emang dikurangi. Jadi aku menghancurkan spawner yang ada di sini dan berjalan-jalan ngebuka chest dari setiap chest yang isinya sangat jelek banget menurutku. Ada bom juga, melawan spider sebentar yang ada di sini cukup lama juga karena butuh beberapa kali gedikan. Dan aku pun pergi makan sebentar dan langsung berkeliling ke tempatnya lain. Ada chest, ada efisiensi stone pickaxe. Mendatangi sisi lain, aku pun berjalan dan melihat ada kasur, ada chest juga yang berisikan ada potion. Mantap juga guys. Perang lawan skeleton pun sangat susah, nggak tahu kenapa. Gara-gara cincin kematian ini, aku sangat susah membunuhnya. Setelah dia mati pun muncul teman yang satunya lagi. Aku berusaha untuk menggediknya sampai mampus, tapi aku malah makan sebentar karena darahku habis guys. Setelah darahku full, aku mencoba untuk meminum ramuan ini. Aku tergedik dengan efek-efek lain, tapi langsung mempunyai jurus kekuatan yang bisa membunuh satu skeleton menyebalkan ini. Hampir saja menghancurkan spawner ini, PC-ku malah nge-lag. Jadi aku pun balik kabur dan pergi makan. Aku langsung menyerang dan balik lagi karena sakit banget ke serangannya. Aku membawa bom dan langsung kulemparkan ke dia. Bodohnya aku nggak ngelempar ke tempat spawner, jadi aku nutupin dan mencoba menyerang-nyerang dari dalam. Aku mencoba menahan serangan dari skeleton. Aku langsung menghancurkan blok di depanku dan untuk masuk ke dalam aku menggunakan tamengku belok masuk, tapi ternyata mereka sangat banyak. Alhasil aku pun langsung menahan-nahan dan kembali ke sisi lain. Aku mencoba ke sisi lain dan melihat ada potion yang lumayan berguna. Aku minum sebentar dan tergedik dan aku bingung kenapa ini. Ternyata itu adalah cara untuk meregenerasi darahku. Karena jumlah IQ ku adalah 7.000 juta. Dengan sangat pintar aku mencoba menghancurkan dari samping dan aku berhasil menghancurkannya. Aku mendapatkan XP gratis dari sini. Kukira ini sangat-sangat aman, tapi dia mengeluarkan potion warna hijau yang gak tahu isinya apa. Dan aku pun menutup blok biar dia tidak bisa keluar. Aku makan sebentar dan mencoba untuk menyerang dari bawah, membuat jalan dan menggedik-gedik. Dia pun berhasil mati, berhasil lagi. Dan di sini aku pikir aku kuat ya. Aku tetap menyerang hingga aku pun makan karena darahku tinggal 3. Dengan pedenya aku maju dengan berani dan akhirnya aku pun meninggal dari sini. Balik ke rumah lama, aku langsung buat kapal dan mencoba pergi ke sana. Perjalanan lumayan jauh dan aku takut sesuatu atau barang itu di spawn. Alhasil bener 60 detik lagi di spawn. Ya tamatlah sudah riwayatku. Ya hilang guys. Mau gimana lagi ya. Adalah, jadi aku memutuskan untuk bunuh diri, terjun ke bawah untuk menyerang hiu ini. Dan ternyata di situ aku mendapatkan achievement. Atau di sini kita bisa memelihara buaya, maksudnya hiu. Dan akhirnya aku pun mati di dalam laut.
Karena aku emosi, aku pun membuat pancingan dari diamond. Dan aku mancing, kukira dapat bagus, ternyata Harga geledek-geledek nyamper lagi. Samper tiket putih jam geledek. buat pancingan dari diamond. Dan aku mancing, kukira dapat bagus, ternyata aku dapat ikan cetul. Kalian tahu ikan cetul nggak? Ya, kayak gini bentuknya. Dan pancingan kedua, aku mendapatkan ikan Atlantika. Apa ini yang arti guys? Dan mencoba AFK fishing. Karena nggak bisa AFK fishing, aku pun menyelesaikan misi-misi dari membuat peke kayu dan mengumpulkan beberapa stone. Aku ambil beberapa stone dan langsung menyelesaikan misi mendapatkan dia. Ada zombie yang sangat susah dibunuh gara-gara cincin kursenku. Lihat berapa kali aku bunuh tapi dia gak mati guys, sumpah sangat menyusahkan. Misi selanjutnya adalah membuat smoker dan juga membuat pickaxe dari stone. Aku udah menyelesaikan semuanya dan mengambil semua XP atau hadiah dari misi-misi semua ini. Gila, ini banyak banget dan aku menanam banyak banget pohon-pohon di sini agar bisa tumbuh lagi. Aku juga menyapa babi yang ada di sini. Aku kasih makan roti, ikan, dan juga itu dia juga gak mau. Alhasil aku pergi dan mencoba menggali ke bawah untuk kedalaman 11. Dalam permainan kali ini aku hanya mencari beberapa iron, gold, dan peralatan ore lainnya. Aku juga diserang sama Enderman yang tiba-tiba mati malah mengeluarkan mata Enderman. Alhamdulillah nambah 1 biji. Melanjutkan pengambilan ore-ore lainnya dan kalian subscribe kalau belum subscribe sampai detik ini. Sangat seru banget aku menemukan ada gua dalam air dan menemukan diamond juga. Alhasil aku terjun dan mencoba mengambilnya. Dan menemukan gua laut bergua yang penuh dengan squid yang menyala-nyala guys. Gila, ini aku bakal mengambil 1 biji 2 biji. Ternyata ada glow squid yang sedang sakaratul maut. Aku mendapatkan night vision guys. Kira-kira ini ada nggak sih buat ramuan atau item yang khusus gitu? Wow, aku menemukan heart crystal dan ada diamond di sebelahnya. Gila, hoki banget. Juga diamond lagi yang ada di ujung. Aku menutupinya dan mengambil 1 diamond ini. Hampir saja masuk lava. Ada ikan paus dan aku mencoba lewat bawah untuk menuju ke atas. Untungnya aku berhasil. Mungkin kalian ada yang belum subscribe sampai detik ini. Ayo subscribe biar Bang Po makin semangat. Setelah pulang aku membuat armor lengkap dari iron karena aku gak punya armor selama ini. Aku pasang semuanya dan menyelesaikan misi mengambil hadiah juga. Gila sih, ini banyak banget hadiah-hadiah yang aku dapetin. Ada diamond, ada XP juga, ada lava, semuanya lengkap guys. Berencana mencari dungeon lagi malah menemukan segel. Aku kepo dan membunuhnya. Ternyata dia gak drop apa-apa. Setelah itu aku menyesal dan pergi lagi. Sampai malam hari pun tiba, aku makan daging dari belut laut dan menemukan base. Ternyata punya Arvan nih kayaknya guys, serigala pulsnya Arvan. Ada nether portal, aku memasukinya hanya untuk mendapatkan achievement. Dan bergegas jalan lagi sampai menemukan dungeon atau tempat yang bagus. Aku berjalan demi jalan menemukan ruin portal yang gede banget ini pertama kalinya dan dalamnya berisi barang gak guna. Aku pergi lagi dan menemukan tempat yang aneh. Aku coba pasang blok untuk bisa ke atas sana. Aku melihat-lihat gak ada jalan masuk. Alhasil aku membuat jalan sendiri dan pergi ke atas. Setelah aku hancurkan blok, ternyata ini adalah spawner dari skeleton. Sumpah guys, ganggu banget. Aku gedik-gedik, dia sangat sakit dan aku sangat lemah. Aku makan dan berpikir untuk menghancurkan tempat ini dari sisi lain. Aku pun mencoba naik ke atas, melihat-lihat dan bikin blok semakin atas. Membuat kasur untuk set respawn biar aku mati, biar gak kejauhan. Aku pun menemukan tempat yang ada chestnya. Aku melinga-lingu dulu dan melihat di dalam isinya ada item-item baru yang gak pernah aku temui. Aku ambil beberapa dan memasukinya, terus pergi ke atas, melihat ternyata mereka sedang berantem. Lalu aku take aim pertamaku, terus aku tutup biar dia gak bisa naik. Aku naik ke atas dan melihat di sini ternyata ada satu skeleton yang menjaga. Dia makan invisible guys. Terus aku berperang, darah aku ambil habis. Aku nutup di situ. Karena gak ada makanan, aku sempatkan untuk membakar dulu, bikin crafting table, membuat oven dan langsung mengisinya dengan mata-mata ini. Gak tau guys apa namanya. Karena XP ku ada 40, aku coba untuk menggunakan power crystal. Gak tau efeknya apa dan aku mencoba langsung untuk makan karena makananku udah matang. Hancurkan blok di depanku dan membuka chest. Isinya mantap banget guys. Ada diamond dan iron rapier. Aku hancurkan semuanya. Habis itu mencari jalan untuk pulang. Aku gali ke bawah dan pergi meninggalkan tempat itu. Setelah berjalan cukup jauh, aku menemukan tempat baru lagi, yaitu daratan. Aku mendatanginya dan menemukan tempat yang aneh ini. Gak ngerti apa tempatnya. Aku pun berusaha untuk menghancurkan. Ternyata ada banyak banget bookshelf yang aku cari. Aku jadikan tempat ini rumah sementara dulu, mengambil isinya dan menghancurkan bookshelf semuanya. Set spawn, menghancurkan bookshelf lagi dan pergi di lain sisi. Setelah aku buka, ternyata isinya ada spawner. Satu zombie mereka pun keluar dengan baju merah. Gila guys, serem banget.
Aku gediknya dia nggak mati-mati. Aku tutup sebentar, aku gedik berkali-kali guys. Dia nggak mati. Mungkin karena ring 7 source-ku ini nggak jelas guys. Sumpah ya. Sumpah ini aku udah gedik berkali-kali tapi dia nggak mati sama sekali. Aku pun ingin banget membunuhnya tapi dia nggak mati juga guys. Gila guys, di sini aku sangat berbaju ria sekali karena aku udah pusing guys. Aku pasang blok dan membunuh, ternyata dia langsung mati. Dan setelah mati ternyata dia bisa meledakkan sesuatu dengan warna merah. Di episode selanjutnya kita akan menjadikan ini form XP dan menjelajah semua tempat ini. Ya, kita bakal bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Pau dan